Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Abai, still in the house. Gimana? Wifi tetangga masih aman? Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang bercerita tentang perjuangan seorang ilmuwan yang berusaha mencari obat dari penyakit yang dideritanya. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, beri tindoan, kadu selimut, lenting lawang, dan selamat menyaksikan. Kisah akan dimulai pada 25 tahun yang lalu. Kita akan diperlihatkan pada seorang anak yang bernama Michael. Pada hari itu Michael kedatangan teman baru yang bernama Lucian, atau yang akrab Michael panggil dengan sebutan Milo. Mereka dengan beberapa orang di tempat tersebut adalah penderita DNA langka, yang membuat sebagian tubuh mereka tidak bisa berfungsi seperti pada manusia normal lainnya. There's no cure. There's something missing from our DNA. Dalam obrolan tersebut, tiba-tiba saja Milo tidak sadarkan diri sehingga membuat Michael spontan memperbaiki alat transfusi darah yang sedang Milo gunakan hanya dengan menggunakan sebuah pulpen. Hal itu membuat dokter yang ada di tempat tersebut menjadi kagum, sehingga ia berinisiatif akan memindahkan Michael ke sekolah anak-anak berbakat di kota New York. I'll look after Milo. He needs me. Singkat cerita, kini Michael berhasil menjadi seorang ilmuwan hebat yang mengembangkan darah buatan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Namun sampai saat ini ia masih belum bisa menemukan obat dari penyakit yang dideritanya. Michael Morbius, please step forward to acknowledge. Beberapa uji coba telah ia lakukan dengan kelelawar sebagai media utamanya, ditemani oleh asistennya yang bernama Martin. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan, hari itu Michael berhasil membuat DNA kelelawar menyatu dengan seekor tikus. Hal itu merupakan berita yang sangat menggembirakan karena sedikit lagi Michael akan berhasil menemukan obat untuk dirinya dan sahabatnya Milo. Michael. Lantas pergilah Michael untuk bertemu dengan Milo untuk menyampaikan berita tersebut. Michael juga bermaksud untuk meminta Milo untuk mendanai eksperimennya itu, yang akan dilakukan di sebuah kapal di perairan internasional. You die. You'll have everything you need. We're the original Spartan. Mulailah Michael melakukan eksperimen itu ditemani oleh Martin dan beberapa tentara bayaran yang mendampingi mereka. Eksperimen kali ini Michael akan mencoba menyatukan DNA kelelawar dengan darah manusia, yaitu dirinya sendiri. Setelah beberapa saat DNA kelelawar dimasukkan ke dalam tubuhnya, Michael tiba-tiba berubah menjadi buas dan haus akan darah manusia, seperti halnya kelelawar. Hal itu membuat dirinya tanpa sadar membunuh semua orang yang ada di kapal tersebut kecuali Martin. Saat sadar, Michael melakukan panggilan darurat ke kantor polisi terdekat. Mayday, mayday, mayday. This is the Ulster. Keesokan paginya FBI tiba di TKP dan memeriksa beberapa barang bukti. Sialnya Michael dicurigai karena ia yang melakukan panggilan darurat tersebut. A mayday call. Not Dr. Bancroft. Nope, it was a male. Didn't identify himself. Berita tersebut sampai ke telinga Milo hingga membuat dirinya cukup kecewa. What's happened? Some kind of accident. Tibalah Michael di labnya. Efek dari DNA kelelawar itu membuat dirinya sembuh dari penyakitnya dan memiliki keahlian layaknya kelelawar. Namun hanya bertahan beberapa jam, penyakitnya akan menyerang kembali jika ia tak mengkonsumsi darah. Beruntung ia telah mengembangkan darah buatan sehingga ia tidak mengkonsumsi darah manusia. Bat radar for the uninitiated. Beberapa saat kemudian tibalah Milo di sana. Michael tidak mau memberikan Milo hasil eksperimennya karena Michael sendiri pun belum bisa mengendalikannya. Hingga membuat mereka berdua bertengkar dan akhirnya Milo pergi dari sana. We won't make mistakes, don't worry about it. Right, we've never made one like this before. Michael.
Beralih ke rumah sakit tempat Michael ditugaskan, terlihat seorang perawat sedang dikejar oleh sesosok makhluk hingga membuat perawat tersebut tewas karena dibunuh. Michael pun melihat hal itu keesokan paginya. Ia kemudian bergegas untuk mengambil darah buatan miliknya dan segera pergi dari sana. Namun sayang 2 anggota FBI mencegahnya dan akan menangkapnya, namun kemudian karena terpojok, akhirnya Michael pun ditahan. Saat di penjara, Milo mendatanginya mencoba untuk memberikan Michael semangat dan memberikan Michael sekantong darah manusia untuk membuatnya bertahan hidup di sana. Here's something to keep you going. God? Never entirely. Namun ada yang aneh dalam benak Michael, yang biasanya Milo memakai tongkat untuk berjalan, saat itu Milo meninggalkan tongkatnya bersama Michael. Ini berarti Milo mengambil hasil eksperimen yang dilakukan oleh Michael. Michael menjadi sangat marah dan perkelahian di antara mereka berdua pun tak dapat dihindarkan. Namun untuk menghindari pertumpahan darah lagi, akhirnya Michael pergi meninggalkan Milo. Kemudian bertemulah Michael dengan Martin. Di sana Michael menceritakan semuanya kepada Martin. Michael meminta Martin untuk mengambilkannya sesuatu di lab. Sementara itu ia pergi untuk mencari tempat persembunyian. Did you know that there's 27 bombs in Malam pun tiba. Saat berada di sebuah bar, Milo bermasalah dengan beberapa pria yang ada di sana karena seorang wanita. Setelah itu, saat mengambil barang di lab, Martin bertemu dengan Milo. Beruntung Milo tidak melukainya. Kembali ke tempat persembunyian Michael, di sana ia ditemani Martin sedang membuat penawar dari hasil eksperimen yang ia buat. Namun saat Michael dan Martin sedang bersyah-syah, tanpa sadar mereka sedang diperhatikan oleh Milo. FBI berhasil memeriksa CCTV yang ada di depan bar tempat ditemukannya beberapa mayat pria di sana, dan yang terekam pada CCTV itu adalah Milo. Authorities have confirmed the discovery of 3 new bodies outside a bar popular with Wall Street. Dokter yang menanganinya sampai saat ini pun mendatangi Milo karena perbuatannya terlalu jauh. Namun respon Milo malah sebaliknya. Ia menerkam leher si dokter dan meninggalkannya begitu saja. Tell Michael, you tell him I'm gonna kill as many as I want. Si dokter pun menelpon Michael dan meminta bantuan. Tibalah Michael di sana, namun semua terlambat karena dokter sudah kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Melalui radar kelelawar miliknya, Michael berhasil melacak suara Martin yang sedang disakiti oleh Milo. Tiba di sana Martin sudah sekarat dan akhirnya Michael menghisap darah Martin untuk membalaskan dendamnya kepada Milo. Dan terjadilah pertarungan di antara Michael dan Milo. Saat akan kalah, Michael mengirimkan gelombang ultrasonik untuk memanggil pasukan kelelawarnya, lalu kemudian ya, dibantu oleh para kelelawar, Michael berhasil memojokkan Milo dan menyuntikkan penawar yang ia buat ke tubuh Milo. Dan akhirnya Milo pun tewas. Tamat, ending yang sangat mengkelelawarkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah seiring dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Uncle Ben, Spider-Man. Saya Abai mewakili direksi yang bertugas. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Adios, putung rokok, Iron Man. Cuaks.